Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudara, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang istiqamah di atas hidayah beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, insyaallah pada kesempatan malam hari ini sedikit kita membahas tentang hal yang penting mungkin ya. Ini mungkin sudah kita hafal ya, isti'adzah sama basmalah, ta'awudz mungkin semua sudah hafal ya. Jadi kita perlu mengetahui ilmu yang bagaimana cara kita membaca ta'awudz ya ketika sedang membaca Al-Qur'an ya. Jadi walaupun nanti kita memilih cuma satu ya, tapi hendaknya kita tahu ilmunya supaya nanti ketika kita ketemu orang membaca, cara membacanya beda dengan apa yang sering kita baca, kita tidak kaget gitu. Oh, ini ilmu apa lagi nih? Nah, gitu ya. Jadi kita coba kupas ya tentang isti'adzah dan basmalah, cara membacanya. Jadi orang yang baca Al-Qur'an, mulai baca Al-Qur'an, misalkan buka Al-Qur'an, maka jenengan itu mengawali ya. Jadi kita diharuskan untuk isti'adzah namanya, minta perlindungan ya. Kenapa harus minta perlindungan ya, padahal kita baca Al-Qur'an ya gitu. Jadi baca Al-Qur'an saja itu kita disuruh untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Karena syaitan ini memang musuh yang luar biasa ya, enggak mau lihat kita itu baca Quran, enggak mau lihat kita itu benar jalannya, enggak mau lihat kita itu istiqomah dalam belajar ilmu agama. Senangnya itu ketika kita di jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah jadi sumpahnya syaitan ya di dalam Al-Qur'an ya. Apa kata Allah? La aghwiyannahum, saya akan selewengkan mereka ya. Ketika Allah keluarkan si iblis itu dari surga ya, karena tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam ya, maka dia diperintahkan untuk keluar. Maka dia bersumpah dan dia minta kepada Allah, skenarionya sudah tahu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebelum iblis itu minta izin untuk hidup sampai hari kiamat, Allah sebenarnya sudah mengerti ya. Dia diberikan izin untuk sampai hari kiamat. Kemudian dia utarakan sumpahnya, saya akan selewengkan jalan ya anak keturunan Adam ini dari belakang, depan, timur, atas, bawah semuanya. Kalau nggak bisa depan, saya dari belakang, dari atas, saya dari bawah. Jadi ini kita baca Al-Quran saja kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita hafal a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Cara kita membaca isti'adzah ada dua posisinya atau keadaannya. Pada saat kita membaca di awal surat ya. Kita mulai membaca ini, kita buka Quran ya. Mulai kita dari, misalkan kita mulai dari amma yatasaalun ayat pertama. Nah, itu yang disebut dengan awal surat ya. Atau di tengah surat ya. Atau kita mulai, saya sudah baca juz 3, berarti mulai dari Tilka Rusul. Nah, berarti itu tengah surat dari Al-Baqarah. Nah, ya dua keadaan. Ya, nggak mungkin selain ini. Ya, itu di tengah atau di awal. Gimana cara kita membaca ta'awudz dan basmalahnya? Nah, di sini ada di awal surat ini ada 4 cara kita membaca ta'awudz dan basmalah. Ya, namanya qat'ul jami'. Yang pertama, ya, qat'ul jami'. Belum terjemahan, nanti ada penjelasan. Kemudian qat'ul awal wa waslul tsani bitsalis. Potong yang pertama, sambung kedua dan ketiga dengan ketiga. Kemudian cara ketiga, waslul awal bitsani, sambung yang pertama dengan yang kedua
wa qat'u salis, dan potong yang ketiga. Wa waslu jami', ya, yang keempat, cara yang keempat adalah sambung semua. Ya. Kita coba lihat satu persatu. Qat'ul jami', putus semua. Maksudnya adalah membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat secara terpisah. Ya, contohnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu di awal surat. Itu kita potong semua. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah potong yang pertama, sambung kedua dan ketiga. Jadi ta'awuznya kita berhenti, bismillahnya digabung dengan ayat pertama. Ya. Contohnya nanti semua belajar ya. Praktek satu-satu. Didengarkan? Jadi potong yang pertama, ta'awuznya berhenti, bismillah sama ayat pertama disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, jadi disambung gitu. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah sambung yang pertama dan kedua. Jadi ta'awuznya sama bismillahnya disambung. Ya, kemudian dipotong yang ketiga. Jadi tidak disambung dengan ayat pertamanya. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian lanjut ayat pertama, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Kemudian cara yang keempat adalah sambung semua. Nah, ini butuh napas yang agak panjang. Ya, tarik napas dulu berarti. Ya, disambung semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Seperti itu. Ya. Jadi ada 4 cara ya ketika kita di awal surat. Ustaz pilih yang mana? Yang kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang paling afdal di antara yang keempat ini adalah dipotong semua. Ya, qat'ul jami', potong semua. Itu paling afdal. Ya. Jadi boleh enggak cara yang kedua? Ya boleh. Enggak ada yang melarang, ya. Mau cara yang kedua, ketiga, ya. Boleh. Tapi yang paling diutamakan itu adalah diputus semua. Itu ada juga permasalahan adalah di dalam surat At-Taubah, ya. Surat Taubah itu enggak ada bismillahnya. Tapi dia awal surat. Itu ya. Jadi surat At-Taubah ini tidak ada basmalahnya. Berarti cara membacanya cuma 2. Ya, tidak 4. Disambung semua atau dipotong. Ya, karena tidak pakai bismillah. Berarti caranya adalah kalau kita sambung semua, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Seperti itu, ya. Cara menyambung itu tidak seperti ini ya. Ini salah, ya. Ada orang menyambung tapi salah. Gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Apa? Salah. Cara yang salah itu di surat Taubah ya, saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallah. Salah itu. Karena rajimnya disukunkan, padahal dia mau menyambung, harus dibaca harokat terakhirnya. Ya, sama juga baca surat Al-Ikhlas misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Salah itu. Kalau mau berhenti kasih jeda. Kalau mau sambung jangan disukunkan. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu sambung. Kalau berhenti, Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, ya, napas saja. Kemudian kalau dipotong, nggak usah pakai mi, harus disukunkan. Ya. Kalau disambung harus pakai mi-nya. Ya, seperti itu.
At-Taubah tadi yang disambung semua, kalau yang dipotong ya sama seperti biasa. Potong a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Seperti itu, ya. Itu khusus di surat At-Taubah yang tidak ada bismillahnya. Sekarang di tengah surat, ya. Gimana caranya kita membaca ta'awudz, ya, di tengah surat dan basmalah. Jadi kalau kita langsung baca di tengah surat, misalkan baca langsung juz 3, juz 2. Cara membacanya adalah ada dua cara, boleh dengan basmalah, boleh tanpa bismillah, ya. Kalau kita pakai basmalah, pakai bismillahnya, ta'awudznya ikut, bismillahnya ikut, maka pakai cara yang 4 tadi. Yang kita bahas tadi, ya. Potong semua, potong ta'awudznya, sambung bismillah sama ayat yang kita mau baca, atau sambung ta'awudz sama bismillah, kisah yang ayat kita mau baca, atau sambung semua, ya. Itu cara yang 4 yang pertama. Kalau tanpa bismillah sama seperti membaca surat At-Taubah, ya, sambung semua atau potong semua. Kalau tanpa bismillah, seperti itu, ya. Jadi kita coba satu-satu contohkan. Paham ya? Jadi jangan bingung saya sebenarnya. Sama aja sebenarnya, ya. Kemudian ada orang juga nekat, ya, pengen sambung surat yang satu dengan surat yang berikutnya. Nah, itu bisa jadi, ya, ada yang seperti itu. Itu boleh. Bagaimana caranya? Tapi cara membacanya cuma 3, tidak 4 kalau ini, ya. Kalau 4 nanti salah. Harus 3. Pertama, sambung semua. Kedua, potong semua. Kemudian potong yang pertama, sambung yang kedua dan ketiga. Jadi saya mau nyambung misalkan Al-Ikhlas sama Al-Falaq, ya. Saya nyambung Al-Ikhlas sama Al-Falaq. Jadi ayat terakhir dari Al-Ikhlas saya akan sambung dengan bismillahnya Al-Falaq, ya. Dan ayat pertama dari surat Al-Falaq itu. Contoh, saya potong semua. Ini cara pertama. Ayat terakhir dari Ikhlas apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan harokat terakhirnya, ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Berarti tanwin domatain di situ, ya. Kalau domatain, 2 domahnya itu. Kita lihat huruf berikutnya. Setelahnya huruf apa? Bismillah, huruf ba. Berarti dia menjadi hukum iqlab. Ya, nanti bunyinya akan jadi iqlab menjadi mim. Kita potong dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Potong. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu cara pertama. Cara yang kedua, sambung semua. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Nah, jadi bunyinya, lihat huruf terakhirnya, ya. Kemudian kalau kita yang ketiga, potong pertama, sambung kedua dan ketiga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Enggak boleh sambung pertama dengan kedua, enggak boleh. Ya, kalau saya misalkan baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Salah. Kenapa salah? Kalau saya seperti itu berarti bismillahnya itu masuk ke Al-Ikhlas, bagian dari Al-Ikhlas. Jadi nggak boleh, karena bismillah yang kita mau sambung adalah punyanya siapa? Al-Falaq. Itu. Sama di surat-surat berikutnya. Seperti itu. Makanya di sini hukumnya ada, cara membacanya ada 3. Seperti itu. Ngerti ya? Jadi yang paling mudah itu apa? Potong semua, ya. Paling mudah adalah potong semua.
semua. Ya ujung-ujungnya itu nanti. Wah banyak sekali Ustaz, bingung saya, potong semua paling mudah. Jadi yang penting kita tahu ilmunya ya. Jadi nanti kalau ada imam membaca misalkan ya, ada imam membaca sambung bismillahnya sama ini kok nyambung-nyambung ya. Jadi hukumnya apa? Jadi kita udah tahu. Jadi tidak perlu kaget lagi terhadap membaca, apalagi dia nyambung-nyambung. Sebenarnya nyambung itu boleh, tapi kurang afdol kata Syekh Al-Albani. Kalau udah ada nomornya, udah potong saja. Ya, itu paling baik. Baik, kita coba satu-satu yang dihafal surat apa? Al-Ikhlas hafal mutan atau An-Nas? Tanya dulu kan? Ya. Yang sering dilakukan kesalahan itu banyak terjadi di muadzin. Nah, muadzin itu dalam iqamah itu banyak kesalahan, disambung tapi enggak nyambung gitu loh. Contoh Pak. Contohnya kodok mati sholah gitu. Ya, Azannya juga salah, banyak salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah. Allah baru. Ya. Jadi Nah, itu. lihat aja, perhatikan azannya. Azan. Madinah atau azan mana Mesir. Itu perhatikan dengan jeli, pasti dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada Allahu Akbar enggak ada. Hanya di Indonesia itu ada. Makanya ada syekh dari Yaman itu ke Lombok, dengar muazin. Azannya apa? Langsung materinya dirubah, ya. Langsung materi azan. Semua yang azan itu disuruh azan mas materinya. Salah memang itu. Itu. Jadi kalau mau berhenti boleh disukunkan. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Dan qad qamatis shalah, qad qamat jangan disambung. Ya, dipotong berhenti. Apa? Nyambungnya gimana? Tuh. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Apa itu ya? Nah, karena harokatnya Kalau dulu. disukun, Kalau ala jadi Itu kot di sholat. Apa? Itu hayya ala sholati hayya Hayya 'alas shalati, hayya 'alas shalah. Mau dia baik. Dua kali. mati. Karena dia untuk disukun, Betul mati. rasa bablas. Bisa kemelinti. Bisa kemelinti harus. jadi bahasa Arab itu biasanya akhirnya sukun, akhirnya itu berharokat. Ya. Setiap kalau mau belajar nahwu ya Allahu Akbar. Ini kan ada kampung itu sama lucu. Orang ogur pun kabeh. karena dua kali dia disebutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, karena dia itu satu kalimat yang tidak dipotong, ya, tidak bisa dipotong karena satu kalimat. Padahal dia langsung latihan nih dan Abdul Hadam nih. Sing ada animasi Abdul Hadam terus. Terus apa? Halo Pak. Sing ada animasi kan Abdul Hadam. Ayo kita coba Hah? An-Nas ya, Bukan Quran aja, langsung buka Quran. buka Quran yang nggak hafal ya, buka. Kan nggak hafal. Harokatnya. Coba. Belakang itu nanti. Oh, ada babi-babi. Monggo nggak harus ini, nggak harus An-Nas, terserah mau buka yang apa saja, surat yang 30 aja yang mudah. Nanti yang kebagiannya potong semua, alhamdulillah. Yang sambung semua, tarik nafas. Yang disambung terus yang muda-muda itu kan. Tapi aku roy. Ya yang pasal nanti banyak. Monggo. Kanan apa kiri? Duluan. Tawaf, Tunjuk tak? Tunjuk aja. tawaf kan. Tawaf ini berarti. Ya. Ya, monggo Pak Kus duluan. Mau pilih surat apa itu? Ini. Monggo. Dipotong atau disambung kan? Ya, itu urut potong semua dulu. Oh.
Nanti berarti sana potong pertama, sambung pertama dan ketiga. Pilih surat apa silahkan pilih surat sendiri-sendiri ya. Nggak harus yang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, bagus. Itu cara yang pertama, ya. Ingat baca ta'awudz usahakan benar ya. Baca ta'awudz, baca Quran itu tidak perlu, ini saya nasihati untuk semua kita, ya. Ta'awudz tidak a'udzubillah, tidak usah berlebihan, ya. Itu kan banyak orang-orang berlebihan di luar sana. Jadi ketika harokatnya itu fathah, maka mulutnya, bibirnya itu seperti jenengan ya diam saja, tidak bergerak, tidak dibuka, ya. Seperti gimana jenengan itu buka mulut biasa gitu, ya, nggak mungkin ngomong, nggak mungkin gitu, ya, ya, dimonyongkan sedikit kalau dumah, nggak usah, salah. Ya itu berlebihan kalau monyongnya itu jangan ya. Itu kalau belajar nggak apa-apa, untuk anak-anak kecil nggak apa-apa. Belajar nggak apa-apa Kak? Apa? Belajar misalkan Belajar nggak apa-apa. Kamu prosesnya belajar. Jadi kalau soalnya anakku belajar kan sampai kan 3 gini, nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, itu untuk mempermudah pengucapan. Maksudnya jadi kalau sudah belajar gini, sudah baca Al-Quran, tidak perlu seperti a'udzubillah, itu sebenarnya tidak baik ya, tidak dibenarkan ya. Dia itu bunyi, lihat aja ya, jenengan lihat di YouTube atau apa saja bagaimana para imam ahli Quran itu, baik yang ada di Jogja itu Syekh Abdul Karim, gimana dia baca Al-Quran itu enggak a'udzubillah, enggak bisa ya. Kan mereka punya sanad itu, membaca mereka itu hampir tidak bergerak mulutnya. Lihat Syekh Sudah saja ya, dia bacanya mulutnya itu enggak, pas baca dumah saja sedikit aja geraknya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ketika dia dumah monyong sedikit, kalau bi harokatnya ke bawah berarti bibirnya sedikit kayak orang senyum. Enggak usah gitu ya. Dan kalau wajah kita jadi berubah ya. Kita sudah mungkin ada yang sudah ganteng malah dirubah gitu, jadi jelek ya. Jadi a'udzu bukan a'udzu, nah itu salah ya. Jadi a'udzu billahi minasy syaitan, bukan syaitan, salah itu ya. Syaitan itu itu adalah menunjukkan harokatnya dumah. Kalau monyong itu berarti harokatnya dumah. Itu harokatnya fathah ya, tidak salah. Syaitan bukan syaitan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ro-nya juga diusahakan dikurangin ya. Banyaknya R yang keluar itu dikurangi ya. Karena kita kebanyakan R di Indonesia ya. Saya pernah di tahun 2000 berapa? Tahun 2012 ya. Ketika Syekh yang dari Gaza ke Joko Karyan itu, Mas jadi penerjemah sekali di bawah sama Mas Pani dulu. Nah, saya ikut belajar Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa banyak R-nya katanya gitu, dari Mesir dia ya. Jangan banyak R ya. Terus gimana caranya? Caranya kamu tekan, jangan dikasih keluar angin ketika nyebut makhraj R itu. Jadi ditekan ya, jangan dilepas. Jadi R jadinya ya. R kan banyak jadinya. Jadi kalau ditekan, nah jadi kata enggak keluar anginnya ya. Bismillahir bukan hir. Nah, kalau dilepas jadi banyak dia ya, kebanyakan R jadinya. Bismillah. Apa?
Ya kelihatan, tetap kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi makhraj R-nya itu enggak tasdid juga itu kelihatan ya, kebanyakan R. Ya. Jadi dilatih ya, karena kita terbiasa dengan banyak R, dikurangi sedikit-sedikit ya, seperti itu. Baik, monggo cara yang kedua, qat'ul awal, potong yang pertama, sambung yang kedua dan ketiga. Ayo. Sambung sama ayatnya. Baca surat apa? Ya, ayo bismillahnya disambung. Ya, bagus. Ayo, kawin. Sambung pertama dan kedua. Jadi ta'awuznya disambung sama bismillah. Belajar, enggak apa-apa. Mi-nya disambung sama bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Yang nyampe siapa? Berarti cocoknya yang pertama, potong semua saja. Kita lihat yang ayat apa? Ya, An-Nasr. Monggo, sambung apa bismillah sama ta'awuznya? Disambung. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan di A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. berhenti di ininya. Ulang. Ya, sama bismillah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, wal fath. Harus. Ya. Bagus. Terus Mas Restu sambung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ya, bagus. Pinter ya. Ayo Mas Robi. Ya, bagus, sambung semua. Ya, benar mungkin mana? Ya. Potong semua. Potong semua. Nyambung semua jenengan kuat enggak? Ya semampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, bagus. Mas Andri. Pilih mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, itu sambung pertama dan kedua potong ke ketiga. Sana. Monggo. Ya, terserah mau tengah surat juga boleh. Sambung semua. Nampak sama semua. Ya, bagus. Terus A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimmi salah ya. Jangan dikasih gunah di mimnya. Ayo ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih salah. Saya coba didengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wa rajim bis itu salah. Roji harus di situ ada mad tabi'i, maka baca roji mi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, ini perlu dilatih. Terus A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. tapi makhraj sinnya salah. Coba sekali lagi. Diperhatikan. Ayo, makhraj sinnya salah. Ayo. Ulangi sekali lagi. Nyambung ya? Tiga ya? Enggak, yang bacaan yang seperti tadi aja. Oh ya. Nah, jangan dirubah. Enggak nyambung. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di situ. Bis salah. Bis. Mulutnya sudah mengarah, makhrajnya salah. Bukan bis. Kalau bis salah. Ya, itu menanjakan hurufnya shad, makhrajnya shad tapi dipaksa sin. Bismillah. Bi harokatnya ke bawah ketemu sin, maka lidahnya ke belakang. Bis. Bukan bis. Ya. Bagus. Beda. Pada mustabel itu tuh. Ya. Coba. Semangat iki ya. Kudune padha aku sing biji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Biasanya disambung wadduha sampai terakhir. Biasanya ayat itu kalau qori itu dibaca sampai terakhir. Sambung semua. Kayak orang kirah itu. Ayo Mas Agus. Ya, bagus. Terus akhir. Tapi matnya hilang. Mat tabi'inya hilang. Rojimi, roji bukan rojimi. Ji-nya itu dua harokat. Ada ya mati. Ya, masih ada salah yang bismillahnya. Rohim itu kependekan. Ya. Tapi udah bisa ya. Jadi sesuai napasnya saja ya. Tidak perlu dipaksa sampai nyambung semua ya. Pakai yang lebih afdol saja, itu bisa semua. Jadi begitu ya cara membaca ta'awudz ya. Baca ta'awudz ya. Jadi baik ketika membaca Al-Qur'an ya. Kalau dalam sholat kita pengajiannya yang ini luang amal ini orang masalah itu maca kitab gundul. Saya tanya Ustaz. Naik mana? Kita motong berhenti kalau baca misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu pernah ada saya dengar itu
ada yang melanjutkannya itu enggak dari waraitan saya dahulun, tapi dari wal fathu waraitan saya dahulun itu gimana? Lihat di Al-Qur'annya itu di apa? Enggak ada ininya. Tanda berhentinya di apa? Awalnya di wal fathu itu enggak ada. Itu imam apa baca sendiri? Posisi imam. Orang imam itu ada dua keadaan. Pertama, dia tidak bisa berhenti, nggak ngerti cara berhentinya di mana, ya, karena dia ini ya posisi yang bagi para imam yang kita bicarakan, ya, kita pernah berkumpul imam. Kadang jadi imam itu permintaan dari makmum juga itu harus dipikirkan oleh imam, ya. Baca panjang juga jadi bingung, baca pendek juga kependekan, ya, jadi nggak terasa sholat, gitu. Kan ada yang seperti itu. Jadi imam itu bingung motongnya, ya. Pertama dia kebingungan motongnya di mana, jadi motong salah, ya, seperti itu. Contohnya, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil mil lagi dilanjut sama mi ya dipotong, itu salah besar ya bagi imam, ya. Sama dengan Al-Fatah, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, ya. Kalau kita ambil wal fathi wa ra'aitan nas, ya. Jadi di situ adalah kembali ke hukum kaidah dari apa ya namanya mukjizat Al-Qur'an itu. Ya, kalau kita sembarang potong maka dia berubah makna. Ya, sembarang potong berubah makna. Itu. Jadi artinya kan idza jaa nasrullahi wal fath itu kan ketika, ya, ketika datang, ya, idza jaa nasrullah, pertolongan Allah, wal fath itu adalah kota Makkah, ya, pembukaan kota Makkah, wa ra'aitan nas, dan ketika engkau melihat para manusia berjalan seterusnya. Jadi motong kadang orang bingung dalam jadi imam, ya, apalagi menghafalnya tidak standar dengan di mana dia berhenti, ya. Itu jadi imam sebenarnya butuh latihan banyak, ya, apalagi baca surat yang memang dia tidak hafal, itu motongnya mesti salah-salah itu nanti. Jadi misalkan pakai ayat yang memang kita hafal, kalau bisa makmumnya juga hafal. Ya, itu paling bagus itu. Karena makmum juga bisa menikmati hafalannya dia, bisa mungkin dia sudah baca artinya sehingga dia bisa tadabbur. Beda kalau kita imam baca ayat-ayat di tengah, misalkan bacanya surat-surat juz tengah, makmum nggak bisa, suaranya falas, makmumnya ngantuk, jadinya nggak khusyuk sholat, jadi hem jadinya kepanjangan, dipaksa. Jadi misalkan, ya, nanti jadi imam itu di ini. Jadi tidak di ini. Kalau bisa jangan seperti itu, ya. Berhenti aja di satu ayat. Kalau di surat ini Al-Asr, ya, kalau di surat Al-Asr itu kalau kita belajar di qiraati, ya, metode qiraati, itu berhentinya di ilah, ya.